Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Laras Ramadhani dengan NIM 210-25262. Kali ini kakak akan mengajari kalian tema 7 dan subtema 1. Apa sih tema 7 itu, Kak? Tema 7 kita akan belajar tentang hewan, benda, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema 1 yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Oh iya, tapi kali ini kakak tidak sendiri. Kakak ditemani dengan teman-teman kakak yang cantik, yaitu ada kakak Fauziah dengan NIM 210-25103. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Fauziah Zahwa dengan NIM 2001025103103. Mahasiswi PGSD UHAMKA. Lalu ada kakak Gina dengan NIM 210-25202. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Taskia Gina Izati dengan NIM 20010252002, mahasiswi PGSD UHAMKA. Dan ada kakak Rara nih dengan NIM 210-25015. Adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Rara Robiatul Adawiyah dengan NIM 200125015, mahasiswi PGSD UHAMKA. Dan yang terakhir kita ditemani dengan kakak April dengan NIM 210-25005. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Apriliana Dwi Cahyani dengan NIM 20010250005, mahasiswi PGSD UHAMKA. Apa sih Kak tujuan kita mempelajari tema 7 ini? Jadi tujuan kita mempelajari tema 7 ini adalah yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasi perbedaan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyanyikan syair dengan tempo yang tepat. Yang ketiga, dapat menentukan contoh benda hidup dan tak hidup. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan kosakata benda hidup dan tak hidup. Yang kelima, siswa dapat mengelompokkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup. Yang keenam, siswa dapat mengartikan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Yang ketujuh, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila keempat. Nah, yang telah tadi kakak sebutkan adalah tujuan kita untuk mempelajari tema 7. Sebelum kita mempelajari tema 7 kali ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yuk. Yuk, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, adik-adik, ayo kita bernyanyi bersama sambil berdiri dan memberi hormat saat lagu Indonesia Raya diputar. Setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing.
1. Menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan panjang dan pendek bunyi dengan benar. Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Tentunya tahu ya anak-anak. Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu ya. Di sini sudah ada lagu yang berjudul Topi Saya Bundar. Lagu ini diciptakan oleh Pak Kasur. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Pastinya bundar dong, karena bentuknya mengikuti lingkar kepala kita. Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Kita lihat lagi ya lagu yang berjudul Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Anak-anak perhatikan tanda hijau ini. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Hal ini menandakan agar kita menyanyikannya sesuai dengan nada pendek atau nada panjangnya. Yuk kita coba sekali lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur kembali. Bagaimana? Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Pasti sudah bisa ya anak-anak? Nah, sekarang coba diskusikan bersama temanmu apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. 2. Penjelasan mengenai benda hidup dan tak hidup. Halo adik-adik, di sini kakak akan menampilkan teks bacaan. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan membacakan teks tersebut. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Coba di antara kalian siapa yang bisa baca teks tersebut? Wah, kalian hebat sekali. Ternyata sudah pandai membaca. Dan bagi yang belum lancar membaca, banyak belajar lagi di rumah ya. Siapa yang tahu isi bacaan tersebut? Apa yang dipakai di kepala Udin dan teman-teman? Mereka ke sekolah naik apa? Mereka ke sekolah pakai baju apa? Topi, sepeda, dan seragam sekolah merupakan contoh benda tak hidup.
Di lingkungan sekitar kita ada benda hidup dan tak hidup. Coba, siapa yang tahu pengertian dari benda hidup dan tak hidup? Ya, bagus. Benda hidup adalah benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang dibuat oleh manusia. Kalian sudah paham kan tentang pengertian benda hidup dan tak hidup? Coba sekarang kalian sebutkan contoh-contoh dari benda hidup dan tak hidup. Di sini kakak akan menampilkan beberapa contoh gambar dari benda hidup dan tak hidup. Tugas kalian adalah mengelompokkan gambar dari benda hidup dan tak hidup. Setelah itu, kalian bisa menggunting gambar tersebut. Kemudian, tentukan kelompok benda hidup dan tak hidup ke kolom atau bagan yang telah tersedia. Ciri-ciri makhluk hidup. Kita nyanyikan bersama yuk. Ciri makhluk hidup. 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernafas, 6 yang terakhir pekat terhadap rangsang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ciri makhluk hidup. 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernafas, 6 yang terakhir pekat terhadap rangsang. Ajaklah teman-temanmu untuk bernyanyi bersama. 3. Membaca puisi tentang benda hidup dan tak hidup. Halo adik-adik semua. Nah, setelah kalian memahami benda hidup dan tak hidup, maka siapa yang tahu? Ayo, kakak ini bawa benda apa? Iya, ini namanya adalah buku. Nah, buku. Siapa yang tahu sih buku ini termasuk nggak sih ke golongan benda hidup dan tak hidup? Nah, iya, buku ini termasuk dalam benda ataupun golongan benda hidup dan tak hidup. Nah, baiklah. Setelah kalian tahu buku itu termasuk ke dalam benda hidup dan tak hidup, kakak memiliki satu puisi yang berjudul buku. Ini dia. Nah, kakak akan bacain puisi tersebut, maka kalian menyimak ya. Oke, buku. Buku, kau adalah sumber ilmu, di mana aku belajar dan membaca, dari aku tak tahu sampai aku tahu. Buku, kau adalah jendela ilmu, jendela menuju kehidupan yang lebih sukses, menuju kehidupan yang lebih indah. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, ku baca dengan serius, hingga aku lupa dengan waktu. Terima kasih buku, engkau telah menemaniku dari aku kecil hingga aku dewasa, untuk menggapai cita-citaku. Nah, itu dia puisi yang tadi kakak bawain, itu judulnya buku. Gimana? Jika kalian sudah menyimak dan kalian sudah memahami dengan puisi tersebut, maka kalian bisa baca sendiri puisi tersebut masing-masing di rumah. Oke? Tidak adik-adik. Makhluk hidup. Engkau menetap di dunia dengan senangnya, menikmati alam yang indah dengan santai.
Engkau diciptakan dengan sempurna oleh Sang Pencipta. Makhluk hidup, betapa bahagianya dirimu bisa menjadi penguasa di bumi, bisa hidup bebas tanpa batas, dan menjalin cinta dan kasih sayang sesamamu. Oh makhluk hidup, kau sungguh makhluk sejuta cinta. Kalian saling mencintai dan dicintai. Kalian berjuang dan berkorban demi kecintaan itu, dan selalu mendapatkan hasil dari pengorbananmu. Oh makhluk hidup. 4. Lambang simbol sila keempat dan bunyi sila keempat Pancasila. Kira-kira adik-adik tahu tidak bentuk lambang negara Pancasila itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Bentuk lambang negara Pancasila yaitu Garuda Pancasila. Di lambang tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kira-kira gambar Garuda Pancasila ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Ternyata lambang negara Pancasila atau Garuda Pancasila ini termasuk benda tidak hidup. Kak, lambang atau simbol apa saja sih yang ada di gambar Garuda Pancasila? Yuk kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, ada yang berbentuk bintang yang melambangkan sila pertama. Yang kedua, yaitu ada rantai emas yang melambangkan sila kedua. Yang ketiga, yaitu ada pohon beringin yang melambangkan sila ketiga. Dan yang keempat, ada kepala banteng yang melambangkan sila keempat. Dan yang terakhir, yaitu padi dan kapas yang melambangkan sila kelima. Kan tadi sudah disebutkan lambang dan simbol dari Garuda Pancasila. Kira-kira kalau lambang atau simbol yang merupakan dari sila keempat itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul, kepala banteng. Lalu bagaimana ya bunyi dari sila keempat yaitu yang memiliki bentuk kepala banteng? Bagaimana ya? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adik-adik, sekarang kakak ingin kalian mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-teman atau keluarga kalian di rumah. Jangan lupa dengan suara yang lantang dan percaya diri. Yuk kita membaca sila Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, suaranya kurang keras nih adik-adik. Yuk kita baca sekali lagi ya. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dijelaskan tuh bagaimana bernyanyi lagu Topi Saya Bundar berdasarkan panjang dan pendek bunyi yang benar. Sekarang,
kakak akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu membuat satu video bernyanyi lagu Topi Saya Bundar dengan panjang dan pendek yang benar. Dari video tersebut, kakak akan memberikan penilaian dari bagaimana kalian membedakan panjang dan pendek bunyi saat bernyanyi. Lalu kakak juga akan menilai ekspresi wajah kalian nih, apakah gembira ataukah murung. Lalu yang kedua yaitu membuat video kalian mendeklamasikan bunyi sila keempat di depan keluarga atau teman-teman kalian di rumah. Dari video ini, kalian akan mendapatkan nilai berdasarkan penguasaan isi bunyi sila keempat dan suara serta intonasi adik-adik saat mendeklamasikan. Apakah suaranya kecil sekali, atau sedang, atau bisa saja lantang. Yang terakhir, kalian akan membuat puisi tentang benda hidup atau tak hidup yang kalian sukai. Lalu, kalian buat video membaca puisi yang sudah kalian buat. Nanti, kakak akan memberikan penilaian berdasarkan yang pertama, kesesuaian dengan tema. Kira-kira puisi kalian ini sesuai tidak dengan tema yang diberikan. Lalu, pilihan kata. Puisi adik-adik, kata-katanya baik atau tidak. Lalu dari membaca puisi, yaitu kesesuaian ekspresi. Ekspresi adik-adik sesuai tidak dengan puisi yang sudah kalian buat. Apakah puisi tersebut sedih? Maka ekspresi pun harus sedih. Atau puisi tersebut gembira? Maka ekspresi kalian pun harus gembira. Lalu antusiasme. Dan terakhir, kepercayaan diri kalian. Untuk mengetahui apakah ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik, yuk kita main tanya jawab mengenai materi yang tadi sudah diberikan. Yuk kita mulai. Pertama, mengenai panjang pendek lagu. Tanda hijau pada bawah syair lagu di bawah ini dibaca dengan nada betul, dengan nada panjang. Lalu, kalau tanda hijau di bawah syair ini dibaca dengan nada betul sekali, dengan nada pendek. Benda apa yang dinyanyikan dalam lagu tersebut? Wah, pintar sekali. Jawabannya topi. Selanjutnya, topi ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Benda tak hidup, betul sekali. Lalu, gambar ini disebut apa ya adik-adik? Garuda Pancasila, Kak. Wah, pintar. Betul sekali. Sila yang memiliki simbol kepala banteng, sila keberapa ya? Benar, sila keempat. Selanjutnya, kita buat puisi yuk. Dari kata kucing, yang merupakan benda hidup di sekitar kita. K, kucingku. U, untukku kau sungguh berarti. C, cantik warna bulumu membuatku ingin menyisirmu setiap hari. I, indah elokmu ketika menggoyangkan ekor. N, namun terkadang kau selalu mencakar. G, garangmu tidak akan membuatku kabur. Sekarang kita tebak-tebakan yuk melalui puisi seperti ini. Aku terbuat dari kayu. Aku biasa dipakai untuk menulis. Aku senang sekali ketika manusia menggunakan aku untuk menulis di buku. Aku juga mudah untuk dihapus menggunakan penghapus. Apakah aku? Hayo, benda apa ya yang ada di puisi tersebut? Apakah benda hidup atau benda tak hidup?
Betul, benda tersebut adalah pensil. Belum selesai di situ. Yuk kita kelompokkan benda-benda berikut ini. Di sini ada gambar bunga, meja, boneka, manusia, sepatu, dan jerapah. Yang pertama yaitu bunga. Bunga ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Ya, betul, benda hidup. Kalau meja termasuk benda hidup atau tak hidup? Benar, meja termasuk benda tak hidup. Lalu, kalau boneka benda hidup atau bukan ya? Bukan Kak, boneka benda tak hidup. Betul sekali. Manusia benda hidup atau bukan? Wah, kalian sudah pintar. Manusia termasuk benda hidup karena dapat bergerak dan berkembang biak. Lalu, sepatu yang biasa digunakan sehari-hari, apakah benda tak hidup atau benda hidup? Benda tak hidup. Pintar. Terakhir, jerapah. Benda hidup atau tak hidup ya? Benar sekali, benda hidup. Selanjutnya, akan kakak kembalikan pada Kak Laras. Bagaimana? Menyenangkan bukan kita dapat belajar dari sekitar kita? Kita dapat mengelompokkan contoh benda hidup dan tak hidup. Seperti yang kakak pegang ini nih. Ini apa ya? Ya, ini adalah botol air. Ini adalah contoh benda tak hidup di sekitar kita. Selain kita dapat mengelompokkan contoh benda hidup dan tak hidup, di sekitar kita juga ada hewan dan tumbuhan. Kita dapat mengamati hal tersebut dan dapat mempelajari hal tersebut. Baiklah, kalau begitu kita akhiri ya pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik. Dadah!